down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lafran dengan NPM 203100888 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal modulus bilangan kompleks. Untuk nomor 1, jika Z1 sama dengan 2 plus I, Z2 sama dengan 3 min 2I, Z3 sama dengan min setengah plus akar 3/2I. Hitunglah untuk soal yang A, nilai mutlak dari 3ZI min 4Z2 sama dengan kita pertama-tama masukkan dulu nilai ZI nya 3 dikali 2 plus I dikurangi 4 kali 3 min 2I. Kemudian kita operasikan perkaliannya menjadi nilai mutlak 6 plus 3I min 12 plus 8I. Kita operasikan nilai tersebut menghasilkan nilai mutlak dari min 6 plus 11I. Karena nilai mutlak itu didefinisikan sebagai nilai mutlak Z sama dengan nilai mutlak X plus IY, juga bisa sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Karena bilangan realnya itu negatif 6, bilangan imajinernya itu atau Y-nya itu 11, maka kita akarkan min 6 dikuadratkan plus 11 kuadrat. Min 6 dikuadratkan itu nilainya 36, 11 kuadrat sama dengan 121. 36 ditambah 121 sama dengan 157. Jadi untuk soal yang A, nilai mutlak dari 3ZI min 4Z2 itu menghasilkan nilai akar 157. Untuk yang soal nomor 1 yang B itu ada soal 2Z, nilai mutlak 2Z2 plus Z1 min 5 min I per 2Z1 min Z2 plus 3 min I. Kita kuadratkan sama dengan pertama-tama kita memasukkan nilai Z nya terlebih dahulu seperti tulisan tersebut. Kita operasikan menghasilkan nilai 6 min 4I min 3 per 4 plus 2I min 3 plus 2I plus 3 min I kuadrat. Kemudian operasikan kembali mendapatkan nilai mutlak 3 min 4I per 4 plus 3I kuadratkan. Ingat bahwa nilai mutlak A kuadratkan itu sama dengan juga nilai A kuadrat. Kemudian 3 min 4I per 4 plus 3I kita kuadratkan. Kemudian mendapatkan kita mencari, karena 3 min 4I plus 4 plus 3 itu kita bisa kalikan sekawan dari penyebutnya tersebut menjadi 3 min 4I per 4 plus 3I. Kita kalikan sekawan dari 4 plus 3I itu menjadi 4 min 3I per 4 min 3I. Kita operasikan dan mendapatkan hasil min 25I per 25. Kemudian min 25I per 25 kita bisa menyederhanakan menjadi negatif I. Karena sebelumnya itu kita melakukan cuma belum dikuadratkan, kemudian kita kuadratkan min I kuadrat itu sama dengan I kuadrat. I kuadrat itu nilainya sama dengan min 1. Jadi untuk operasi soal nomor 1B itu mendapatkan nilai hasil min 1. Selanjutnya untuk soal yang C, nilai mutlak konjugat Z1 per Z2 sama dengan berapa ya, kita cari. Kita masukkan dulu nilai dari Z1 dan Z2. Nilai mutlak dari konjugat 2 plus I per 3 min 2I sama dengan kita operasikan dulu, rubah dulu yang konjugatnya menjadi bilang itu menjadi 2 min, karena konjugat dari 2 plus I itu sama dengan 2 min I, konjugat dari 3 min 2I itu sama dengan 3 plus 2I. Nilai mutlak dari 2 min I per 3 plus 2I. Kita operasikan langsung
nilai mutlak tersebut karena dari definisi modulus bilangan kompleks atau nilai mutlak itu untuk nilai mutlak x plus y itu rumusnya sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Kita kerjakan mendapatkan nilai dari akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat per akar 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Mendapatkan nilai 2 kuadrat itu sama dengan 4, min 1 dikuadratkan itu sama dengan 1. Akar 4 plus 1 per akar 9 plus 4. Akar 4 plus 1 hasilnya akar 5, akar 9 per 4 plus 4 hasilnya akar 13. Kemudian kita kalikan menjadi akar 5 per akar 13 kali akar 13 per akar 13 mendapatkan nilai akar 65 per 13. Jadi untuk soal yang C menghasilkan nilai akar 65 per 13. Untuk soal yang membuktikan sifat sekawan dari Z1 per Z2 itu sama dengan sekawan Z1 per sekawan Z2. Z2 itu tidak sama dengan 0. Pertama-tama kita definisikan dulu untuk sekawan itu apa. Z1 sekawan itu sama dengan X1 plus Y1 per X2 plus Y2 sekawan atau konjugat. Kemudian kita kalikan dengan sekawannya. Penyebut sekawan X2 plus Y2 itu nilai sekawannya itu X2 min Y2 per X2 min Y2 mendapatkan nilai X1 kali X2 min X1 kali Y2 plus Y1 X2 min Y kuadrat Y1 Y2 per X kuadrat X2 kuadrat min X2 kali Y2 plus Y2 dikali X2 min Y2 kuadrat. Kemudian kita kelompokkan yang sama. X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 ditambah min X1 kali Y2 plus Y1 kali X2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat konjugat. Kemudian kita rubah konjugat tersebut karena dari definisi konjugat itu didefinisikan sebagai nilai Z sekawan sama dengan X min X, min Y atau sama dengan X min Y1, maka X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 dikurangi yang tadinya itu plus menjadi minus min X1 kali Y2 plus Y1 kali X2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Kemudian kita bisa menyederhanakan atau memfaktorkan menjadi X1 min Y1 per X2 plus Y2. Nah, dikalikan dengan X2 plus Y2 per X2 min Y2. Jika kita kalikan bilangan tersebut akan menghasilkan nilai sebelumnya, yaitu X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 min minus X1 plus Y2 plus Y1 kali X2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Kemudian kita karena nilai dari X2 plus Y2 per X2 plus Y2 itu sama dengan 1, maka untuk X1 min Y1 per X2 min Y2 itu definisi dari nilai konjugat dari Z1, maka terbukti bahwa konjugat Z1 nilai sekawan dari Z1 per Z2 itu sama dengan sekawan Z1 per sekawan Z2. Terbukti. Untuk membuktikan sifat modulus, yang A nilai mutlak lebih dari sama dengan nilai mutlak real Z lebih dari sama dengan real Z. Bukti bahwa real Z itu sama dengan X dan imaginary itu Z itu sama dengan Y, sehingga nilai mutlak Z kita kuadratkan itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat atau sama dengan real Z kita kuadratkan plus imaginary Z kita kuadratkan. Jelas bahwa nilai dari
real Z kita kuadratkan itu kurang dari sama dengan nilai mutlak Z kuadrat, dan juga imajiner Z kita kuadratkan nilainya juga kurang dari sama dengan nilai mutlak Z kuadrat. Kemudian untuk real Z itu kurang dari sama dengan nilai mutlak Z. Ingat kembali bahwa bilangan untuk semua bilangan A elemen real itu nilai dari A kurang dari sama dengan negatif mutlak A. Nilai A lebih dari nilai negatif mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A. Jadi diperoleh bahwa real Z itu nilainya itu kurang dari sama dengan nilai mutlak real Z. Z kurang dari sama dengan nilai mutlak Z. Jadi diperoleh untuk nilai mutlak Z itu lebih dari sama dengan real Z dan lebih dari sama dengan real Z. Kemudian atau tidak bahwa nilai mutlak Z itu nilai mutlak bilangan real lebih dari sama dengan bilangan real, nilai mutlak bilangan real kurang dari sama dengan nilai mutlak Z. Kemudian kita lanjut ke soal yang B. Nilai mutlak Z1 per Z2 itu sama dengan nilai mutlak Z1 per nilai mutlak Z2. Bahwa Z2 itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk membuktikannya, kita definisi dari Z1 itu sama dengan X1 plus Y1 per X2 plus Y2. Kita kalikan dengan sekawannya menjadi X1 plus Y1 per X2 plus Y2 dikalikan dari sekawan penyebutnya yaitu X2 min Y2 per X2 min Y2. Kita kalikan mendapatkan nilai X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 plus I dalam kurung X2 Y1 min X1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Kemudian kita pisahkan menjadi X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat ditambah X2 kali Y1 kali dikurangi X1 Y2 per X2 kuadrat plus Y2 I kuadrat X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikalikan I. Kemudian rumus dari nilai mutlak tersebut kan ada X kuadrat, akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Tadi kan kita udah mengetahui bahwa nilai X-nya itu X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat kita kuadratkan. Kita masukkan nilainya yaitu akar sedemikian rupa dan kita operasikan mendapatkan nilai dari X1 kuadrat dikali X2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikalikan Y2 kuadrat plus X2 kuadrat Y1 kuadrat ditambah X1 kuadrat kali Y2 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat kita kuadratkan dan menghasilkan nilai jika kita operasikan yaitu dalam kurung X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kita kalikan X2 kuadrat plus Y2 kuadrat per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat kita kuadratkan bahwa nilai operasi pembilangnya itu jika kita kalikan menghasilkan hasil sebelumnya. Kemudian karena kita bisa menyederhanakan atau mencoret X2 kuadrat plus Y2 kuadrat itu dengan penyebutnya, maka akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat itu sama dengan untuk X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu didefinisikan sebagai nilai mutlak Z1. Berarti terbukti bahwa nilai mutlak Z1 per Z2 itu sama dengan nilai mutlak Z1 per nilai mutlak Z2. Untuk soal yang terakhir, nilai mutlak Z1 plus Z2 kurang dari sama dengan nilai mutlak Z1 plus nilai mutlak Z2. Bukti bahwa Z kuadrat itu nilainya sama dengan Z dikali sekawan Z. Kita operasikan bahwa Z1 plus Z2 kita kuadratkan nilai mutlak dari Z1 plus Z2 kita kuadratkan sama dengan
Z1 dalam kurung Z1 plus Z2 dikalikan dengan sekawan Z1 plus Z2. Kita lanjutkan, Z1 plus Z2 di dalam kurung kita pisah menjadi Z1 sekawan plus Z2 sekawan. Kita operasikan perkalian menghasilkan nilai tersebut, dan untuk hasil akhirnya itu Z1 nilai mutlak Z1 kuadrat plus 2 dikali nilai mutlak Z1 dikali nilai mutlak Z2 plus nilai mutlak Z2 kita kuadratkan. Bahwa untuk Z1 nilai mutlak Z1 plus Z2 kita kuadratkan itu nilainya kurang dari sama dengan nilai mutlak Z1 ditambah nilai mutlak Z2 kita kuadratkan. Jika ada A kuadrat kurang dari B kuadrat, maka untuk nilai A, B itu lebih dari 0, maka A kurang dari B. Jadi terbukti bahwa Z1, nilai mutlak dari Z1 plus Z2 itu kurang dari sama dengan nilai mutlak Z1 plus nilai mutlak Z2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.